ya, nggak suka bikin status, nggak suka punya sosmed pokoknya, ya. Dulu awalnya itu Facebook, ya. Dulu ada sebelum Facebook ada Friendster, Facebook, Pet, sampai akhirnya saya mau menekuni di Instagram, ya. Sampai hari ini itu saya punya background yang mungkin siapa di sini teman-teman, coba saya pengen tahu siapa di sini teman-teman yang sampai hari ini merasa masih nggak pede, ya, merasa uh, introvert mungkin, jadi antisosial, nggak suka muncul, ya nggak ngerti gimana cara main sosmednya, padahal pengen banget ikutin jejak teman-teman yang jadi konten kreator. Ada nggak? Ada di sini? Oh, ada. Oke, terima kasih. Oke, ya. Jadi teman-teman yang punya kendala yang sama dengan saya, yang punya background story seperti ini, ya teman-teman gak usah merasa minder, gak usah merasa nggak pede, karena backgroundnya teman-teman tidak menentukan masa depan teman-teman, gitu ya. Teman-teman masih bisa mengubah gimana caranya bisa punya akun Instagramnya bisa berkembang walaupun teman-teman gak munculin wajahnya, ya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari karena saya juga berawal dari sana, ya. Jadi saya akan sharingkan apa yang sudah saya lakukan. Oke, nah ini mindset yang harus teman-teman tanamkan. Gaptek, gaptek nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa banget, ya, nggak masalah. Pokoknya nggak jadi masalah. Yang nggak boleh adalah berlindung, selalu berlindung di balik kata gaptek, gitu ya. Disuruh cobain ini, ya, coba bikin akun Instagram, coba posting, gitu ya, coba bikin story, ya. Kalau gaptek mau belajar pada akhirnya pasti bisa, tapi kalau disuruh diarahin, diajarin, tetap nggak mau, ya ngomongnya gaptek, saya mah nggak bisa, udahlah nggak usah, gitu ya. Ya itu yang nggak boleh, ya. Jadi harapan saya teman-teman yang merasa gaptek, merasa pemula, malam ini setelah selesai sesi ini teman-teman jadi bisa, ya, jadi mau untuk gerak untuk mengubah teman-teman supaya akunnya bisa berkembang, karena kan itu tujuan teman-teman, ya. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk teman-teman pemula yang merasa gaptek, udah sama pemula gaptek, gitu ya. Teman-teman tenang karena ini yang bisa teman-teman lakukan. Ya, ini caranya supaya akun teman-teman bisa berkembang. Nah, tadi teman-teman yang ketik dua, bagi teman-teman yang udah mulai punya Instagram, udah mulai bisnis di Instagram tapi stuck, gitu ya. Ini juga bisa diterapkan. Oke, jadi ini nggak hanya untuk teman-teman pemula, tapi untuk teman-teman yang akun Instagramnya stuck, segitu-gitu aja, nggak berkembang, ini juga bisa teman-teman terapkan. Mungkin ada langkah yang teman-teman salah atau nggak tepat, gitu ya. Jadi teman-teman bisa perbaiki. Yang pertama, teman-teman, kenalkan diri teman-teman di bio profil. Ini silakan di screenshot. Ini selalu di setiap topik webinar apapun, saya selalu bawakan ini, ya, karena ini penting banget. Optimasi bio, kenalin diri teman-teman di bio, ya, karena bio profil di Instagram ini adalah kartu nama kita. Karena kan kita di sosial media, kita nggak saling ketemu nih. Ya, kita ketemunya di dunia maya. Ya, jadi kita harus mengenalkan diri kita supaya orang lain tuh mengenal kita. Ya, supaya orang lain mengenal kita. Ini udah eranya konten kreator, eranya sosial media lagi naik banget. Ya, jadi teman-teman harus mulai ambil ambil tindakan juga nih ketika teman-teman mau mengembangkan akun Instagramnya. Ada 100 juta orang per bulan di Indonesia yang pakai Instagram secara aktif. Jadi bukan cuman punya akun Instagram terus ditinggal, bukan cuman kayak gitu, tapi yang aktif sebagai konten kreator itu ada 100 juta orang per bulan. Itulah kenapa teman-teman harus mulai ngambil ngambil bagian juga nih, jangan mau cuma jadi penonton, ya, jadi pemainnya juga. Oke, ini 4 poinnya. Yang pertama, teman-teman perhatikan yang kotak merah sebelah kanan,
Ya, ini adalah full name atau nama akun. Di situ saya tulis Ruli Personal Branding ala Introvert. Ruli itu nama saya. Ya, saya pengen dikenal, pengen dipanggil dengan Ruli. Bukan admin, bukan mimin. Karena username saya tidak mengandung nama saya. Ya, jadi saya perkenalkan diri nih, saya ini Ruli. Panggil saya Ruli. Ya, personal branding ala introvert ini adalah kata kunci. Karena Instagram sekarang berbasis SEO, ya seperti Google. Ketika teman-teman mengetikkan kata kunci ya di kolom pencarian Instagram, itu udah kayak Google, nanti yang muncul akun-akun orang yang akun-akun dengan kata kunci yang teman-teman cari tadi. Ya, jadi ketika ada orang yang nyari menggunakan kata personal branding atau introvert, akun saya adalah salah satu akun yang akan muncul di kolom pencarian. Itu tujuannya. Paham sampai sini ya teman-teman? Untuk full name atau nama akunnya, aman? Aman atau bingung atau gimana? Yuk, coba. Karena ini penting banget. Ini penting banget. Saya utak-atik bio ini juga nggak cuma sekali dua kali, sering banget, ya, sering banget. Jadi saya sesuaikan dengan postingan saya, gitu ya. Saya sesuaikan atau saya misalnya lagi ngobrol di story, gitu ya. Lebih banyak teman-teman suka pembahasan apa, jadi saya ubah, ya, sampai akhirnya ketemu winning, ya, ketemu profil bio yang benar-benar klik gitu ya, yang bisa menghasilkan konversi, yang bisa mengkonversi ke income, ke cuan, ke uang gitu. Saya berkali-kali rombak. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dalam sekali masih belum klik, kayaknya masih ada yang kurang, nggak apa-apa ya, nanti sambil jalan sambil diubah lagi. Oke, aman ya teman-teman. Lanjut ya, lanjut ke profilnya, ke yang warna kuning. Di sini ya, saya mengenalkan diri, saya mau membantu konten kreator pemula ya membangun personal branding sampai bisa menghasilkan cuan. Ini dibikin sangat-sangat spesifik. Jadi saya nggak cuma mau bantuin konten kreator aja nih, tapi konten kreator yang masih pemula. Ya, konten kreator pemula yang mau membangun personal branding. Kenapa? Karena nggak semua konten kreator mau membangun personal branding. Oke, nggak sampai situ. Yang saya mau bantu adalah konten kreator pemula yang mau ngebangun personal branding, yang juga mau sampai bisa menghasilkan uang. Karena nggak semua orang, nggak semua konten kreator pemula itu mau jadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang. Ya, maunya cuman sampai di gedein akun dulu, nambah followers dulu. Ya, itu ada marketnya dan sangat banyak. Nggak masalah. Ya, tapi saya mau ngebantuinnya adalah mereka yang mau jadi konten kreator yang bisa sampai menghasilkan cuan. Kayak gitu, paham ya? Nah, yang warna hijau ini call to action. Call to action saya di bio itu adalah konten sampai cuan. Call to action itu harapan saya, harapan kepada audiens saya, instruksi atau perintah yang jadi harapan saya kepada akun bio saya. Teman-teman lihat profil saya. Kok teman-teman merasa, oh iya nih, ini akun yang cari, ini akun yang gue butuhin gitu ya. Terus teman-teman memang butuh cuan nih, pengen konten sampai cuan. Ya, jadinya teman-teman klik linknya. Nah, usahakan link yang teman-teman masukkan di bio itu adalah multi-link. Saya kecepatan nggak? Ya, link yang teman-teman masukin ke bio, usahakan multi-link. Multi-link itu apa? Multi-link itu satu link, kalau diklik akan muncul link-link yang lainnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis macam-macam, jualannya macam-macam, cukup masukin satu link aja di bio. Nah, di dalamnya itu ada informasi bisnis atau produk yang teman-teman tawarkan, yang teman-teman jalankan. Gitu. Berarti kita harus tentuin dulu ya, di sosmed mau dikenal sebagai apa atau sebagai siapa. Betul, itu yang paling utama.
itu dulu ditentuin. Ya, betul, bener banget. Oke, profil dan CTA boleh diubah juga sampai dapat yang cocok. Bisa, bisa. Saya juga ubah profil, ubah call to action juga beberapa kali. Bahkan ubah di, iya benar, di copywriting call to actionnya beberapa kali saya ganti. Sekarang kayaknya bukan yang ini deh. Saya udah ganti beberapa kali sampai yang nyambung aja, yang kayaknya kita klik aja gitu. Jadi CTA itu harapan Kak Ruli terhadap, betul ya, CTA itu karena gini, orang yang udah masuk ke akun kita jangan dibiarin lepas gitu aja. Minimal mereka tahu ya kita itu bisnisnya apa. Minimal mereka tahu mereka tuh dapat apa ya dari kita. Ya, teman-teman yang udah masuk ke akun saya tuh teman-teman bakal dapat apa ya. Teman-teman bisa menyelesaikan masalah teman-teman nggak? Kalau teman-teman tuh masuk ke akun saya, ada nggak saya bisa bantu nggak masalahnya teman-teman? Kayak gitu. Oke? Oke ya, lanjut dulu. Selanjutnya adalah cara posting. Ya, selanjutnya cara posting. Karena banyak juga teman-teman yang cara postingnya itu asal-asalan. Oke, ini silahkan di screenshot. Ini 3 cara posting yang efektif. Postingan. Oke, ini sekedar mengingatkan aja. Follow supaya kamu follow akunnya, mention akun teman-teman ya, supaya kamu tahu langkah membangun personal branding di Instagram dari nol. Siapapun yang merasa pengen membangun personal branding dari nol, ya follow, gitu ya. Kemudian ada klik link di bio untuk belajar bareng di komunitas gratis. Nah, ini makanya kenapa di link bio teman-teman harus dioptimasi juga. Harus ada linknya. Jadi bionya jangan dibiarin melompong tanpa link. Oke? Kemudian yang terakhir hashtag. Hashtag masih sangat powerful, apalagi untuk teman-teman pemula seperti yang teman-teman yang hadir malam ini. Kenapa? Karena hashtag ini bisa mendatangkan followers. Ya, untuk teman-teman yang punya akun followers, itu yang ngebantu datengin followers itu ya, selain konten, ini ya hashtag. Ya, jadi ada analitiknya ya, dari hashtag itu bisa menjangkau orang-orang di luar followers. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak pakai hashtag.
Hashtag itu adalah sebagai kata kunci juga untuk postingan juga, ya, supaya mudah dicari, mudah ditemukan, ya. Jadi makanya gak masalah teman-teman mulai dari 0 followers, yang penting teman-teman gunakan hashtag. Hashtagnya juga usahakan yang relevan, yang sesuai dengan apa yang teman-teman posting. Jangan asal hashtagnya, ya. Penggunaan hashtag maksimal itu 30. 30 itu standar dari Instagramnya sendiri, ya. Jadi lebih dari 30 itu udah nggak bisa, tapi kami para praktisi Instagram sepakat untuk penggunaan hashtag di setiap postingan itu cukup 10-15 hashtag aja. Tapi teman-teman harus menggunakan hashtag yang berbeda di setiap postingan. Oke, jadi jangan menggunakan hashtag yang sama berulang kali di setiap postingan. Hashtag yang sama bisa teman-teman gunakan amannya, ya, amannya setelah 2 hari. Amannya setelah 2 hari, teman-teman bisa pakai hashtag yang sama. Oke? Oke ya. Nah, ini studi kasus dari hashtag. Ya, tadi saya di sini menggunakan hashtag, ya. Ini ya, saya pakai hashtag. Nah, di sini ini adalah datanya. Teman-teman langsung ke yang gambar paling kanan kotak merah, from hashtags. Ini ada 358. Kelihatan ya, dari hashtag ini ada 358. Oke, artinya ada 358 orang yang menemukan postingan ini dari hashtag yang saya gunakan di sini. Paham teman-teman? Paham ya? Nih, di sini ada 358. From hashtagnya ini ada 358. Jadi, ada 358 orang yang bisa menemukan postingan saya ini. Ya, dan ini adalah rata-rata mereka masuknya ke sini nih, yang non-followers. Ya, 358 dari 456 ini masuknya dari sini ini. Mereka menemukan postingan ini dari hashtag yang saya gunakan. Kalau saya tidak menggunakan hashtag, saya kehilangan peluang berapa orang yang nggak akan menemukan akun saya. Coba. Kalau saya nggak menggunakan hashtag, berarti saya kehilangan peluang berapa orang yang nggak bisa nemuin akun saya. Ada yang bisa jawab? Oke, ya, teman-teman udah paham berarti. Oke, benar. Terima kasih teman-teman. Saya kehilangan peluang 358 orang yang melihat, yang akan menemukan postingan ini. Ya, jadi sayang banget. Ya, hashtag masih sangat powerful. Oke, hashtag masih sangat powerful. Selanjutnya, interaksi. Ya, jadi teman-teman kenalin diri, kemudian cara postingnya diperbaiki, yang terakhir adalah interaksi. Kenapa? Karena dari interaksi bisa mendatangkan followers juga. Teman-teman perhatikan yang paling kiri dulu deh, ya. Sebelum dia follow, ini dia komen dulu. Tapi sebelum dia komen, saya komen dulu di postingannya dia. Jadi apa yang mereka lakukan di akun saya ini, mereka ini komen setelah saya juga komen lebih dulu di postingan mereka. Ya, jadi saya istilahnya kayak silaturahmi ke akun-akun mereka, saya komen ya di postingan mereka, kemudian mereka pasti akan notice karena saya komennya nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali.
Saya berkali-kali, maksudnya di setiap mereka posting ya, bukan di satu postingan berkali-kali. Di setiap mereka posting, saya pasti muncul untuk komen. Dengan kayak gitu, mereka akan notice, mereka akan ngeh, ini siapa sih kok rajin banget ngomenin gitu. Ini siapa sih kok rajin banget muncul di akun ini gitu ya. Baru dia akan kepoin balik. Oke. Jadi saya komen dulu, misalnya saya komen nih di postingannya Mbak Mona gitu ya. Di setiap Mbak Mona posting, saya komen. Nah, Mbak Mona Mbak Mona penasaran ini siapa sih gitu ya, kepo. Jadinya Mbak Mona kepoin ke akun saya. Mbak Mona melihat konten-konten saya kok dirasa bermanfaat, ada isinya, ada value-nya, dia juga dapat manfaat dari apa yang saya posting, dia akan memberikan komen balik. Ya, dia akan memberikan feedback yang baik berupa komen juga di postingan saya. Setelah itu, setelah dia komen di salah satu postingan, pasti dia akan kepoin lebih lanjut akun kita. Ya, dia akan lihat profil kita. Dia ini siapa sih gitu ya. Dia ngelihat kartu nama kita. Kemudian dia kepoin postingan-postingan yang lain. Dia merasa relate, merasa, oh iya ini konten-kontennya kok bagus, konten-kontennya kok bermanfaat, konten-kontennya ini emang yang saya cari gitu ya, emang yang gue butuhin gitu. Akhirnya mereka follow. Ya, ini sama, kiri, tengah, kanan, ini teknisnya sama. Saya komen dulu di postingan mereka. Jadi, kalau teman-teman merasa setiap kali posting kok nggak ada yang komen, nggak ada yang like, pertanyaannya karena Instagram media ya, bersosialisasi, tempatnya berinteraksi ya, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa berkolaborasi. Teman-teman tugasnya nggak cuma posting aja ya, yang namanya pengen gedein akun Instagram itu nyari followersnya ya dengan cara saling support ke sesama konten kreator. Iya, saling support ya. Saling support itu bukan saling follow. Saling support itu dengan memberikan komennya yang relevan dengan apa yang diposting. Jangan cuman keren, mantap, top atau jempol, love, api gitu ya, jangan ya. Karena itu dianggap bot. Ya, jelas itu dianggap bot. CEO-nya Instagram udah pernah ngomong soal ini juga. Ya, ini karena boomingnya tools beberapa tahun yang lalu. Karena saya juga pengguna tools, lebih dari 10 tools dulu saya pakai. Jadi saya tahu gimana cara mainnya, gimana aturan yang nggak boleh tapi diterobos sama si toolsnya. Ya, makanya akun saya yang utama, yang udah 11.000 saya tinggal karena nggak perform. Karena udah nggak bisa berkembang lagi. Ya, efek dari itu semua. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman sebelum mengeluhkan akun saya sepi, ya teman-teman cek dulu apakah teman-teman sudah melakukan interaksi ya ke sesama, minimal ke sesama pengguna Instagram yang lain lah. Ya, secara umum aja dulu. Ya, yang pasti teman-teman harus bisa mengenalkan bahwa ini loh ada akun ini. Keberadaan teman-teman tuh minimal yang tahu dulu tapi sesuai dengan yang diposting. Kenapa teman-teman harus komen yang berisi, nggak cuma sekedar komen, tapi komen yang benar-benar sesuai dengan apa yang diposting. Itu ada tujuannya. Itu ada tujuannya supaya komennya teman-teman ini dipin itu disematkan. Ya, teman-teman lihat, ini yang saya komen di akunnya Victoria Wong yang tengah, teman-teman perhatikan.
yang tengah, yang di lingkar hijau, ini kan di pin ya. Ini saya perjelas di gambar sebelah kiri bawah. Ini kan ada tulisan pinned ya, disematkan. Artinya komen saya disematkan di yang paling atas. Di setiap komen itu bisa menyematkan 3 komen. Ya, jadi kalau komennya ada ratusan, ya komen saya masuk di 3 paling atas. Tujuannya itu, ada tujuannya. Makanya teman-teman jangan asal komen. Karena ketika teman-teman komennya ini berbeda dari yang lain, ya, dirasa si Victoria Uang merasa kalau komen saya ini juga bisa memberikan insight untuk teman-teman yang lain, pasti akan dipin. Ya, itu tujuannya. Jadi mau komen juga teman-teman harus punya tujuan. Karena saya beberapa kali komen juga kayak gitu. Ini komen saya harus dipin nih. Ya, jadi saya pelajari ulang apa yang diposting, saya baca lagi, saya pahami apa nih kira-kira ya komen apa yang bisa ngasih insight juga untuk teman-teman lain yang baca. Ya, jadi kan lumayan ya. Komen ada ratusan, apalagi akun Victoria Wang udah gede banget. Komen ada ratusan, ya komennya kita ada di 3 teratas. 3 teratas tuh udah pasti kebaca. Ya, gitu. Itu tujuannya teman-teman. Waktu saya, oke. Pas ya, waktunya udah habis. Ini tips untuk teman-teman yang pemula. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, ini pertanyaannya banyak banget ya Allah. Mohon maaf ya teman-teman, ini pertanyaannya banyak banget. Jadi nanti saya akan buka question box di akun Instagram saya. Teman-teman bisa tanya ulang di sana untuk yang merasa pertanyaannya belum terjawab. Ya, nanti link akun Instagramnya saya minta tolong Mbak Mona untuk sertakan di kolom chat. Oke? Nah, ini tips untuk teman-teman pemula yang masih merasa nggak ngerti ya harus gimana, harus mulai dari mana, ya teman-teman harus sadar dulu. Teman-teman harus bisa menerima dulu bahwa bikin konten untuk pertama kali itu memang tidak harus bagus dan udah pasti jelek. Udah teman-teman harus menerima itu dulu. Bikin konten untuk pertama kali itu udah pasti jelek. Udah teman-teman terima itu dulu, jangan denial. Ya emang udah pasti kalau pertama kali bikin langsung bagus, ya teman-teman bareng aja ngajar sama saya gitu ya, ajarin teman-teman yang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget bikin konten, nggak harus bagus. Yang kedua, teman-teman bikin konten sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman teman-teman. Bikin konten sesuai dengan apa yang teman-teman tahu dan apa yang teman-teman pernah lakukan. Itu aja diceritain, dibagiin. Dimulai dari situ dulu supaya habit berbagi teman-teman tuh terbangun. Oke? Bikin konten untuk edukasi, ngasih manfaat ke orang, ya ngasih manfaat ke orang. Kemudian bikin konten yang bermanfaat, yang punya value, ya, yang teman-teman nggak usah merasa masa kayak gini dong dibagiin orang udah banyak yang tahu kali. Enggak, jangan pernah merasa seperti itu karena hal sekecil apapun yang teman-teman tahu belum tentu orang lain juga tahu. Oke, yang kelima, teman-teman bikin konten berdasarkan keresahan. Teman-teman merasa resah banget nih. Ya, hari ini misalnya lagi ngapain gitu ya. Hari ini kebetulan saya sama Mbak Mona tadi habis ada kebanjiran dikit gitu ya karena lupa nyumpel. Nah, itu dibikin aja ceritanya gitu ya. Nggak harus bikin konten yang bagus, enggak, udah bisanya di story udah bikin. Ya, sambil nge-storyin atau videoin banjirnya sambil diceritain di situ ya, teman-teman bikin kalimat yang gimana ya, jadi bikin aja selama memang itu yang bisa teman-teman lakuin, bikin. Yang penting akunnya mulai aktif dulu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada teknik yang gimana-gimana yang memberatkan, nggak ada. Lakukan apa yang paling bisa teman-teman lakukan dulu. Oke, kesimpulannya gaptek itu kondisi yang bisa diubah kalau teman-teman itu punya tujuan yang jelas. Jadi nggak cuma sekedar mau posting-posting doang, punya akun doang gitu ya. Dan gaptek itu nggak apa-apa ya, seperti yang tadi saya bilang di awal.
gaptek nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ya udah punya tujuannya. Oke? Ngontennya apakah harus live? Nggak harus. Lakukan apa yang paling bisa dilakukan. Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang juga supaya teman-teman nggak menunda. Oke, materi saya udah selesai, teman-teman. Pertanyaannya ini banyak banget, beneran ini banyak banget. Nanti untuk teman-teman yang merasa pertanyaannya belum kejawab, saya akan buka question box di akun Instagram saya. Ya, nanti teman-teman silakan posting pertanyaannya di sana, saya akan bantu jawab. Oke? Terima kasih, semoga materi saya bisa teman-teman manfaatkan untuk mengubah, untuk membesarkan akun masing-masing ya. Dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Hermas. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Ruli. Wow, keren banget ya. Saya menyimak teman-teman semua apa yang disampaikan Mbak Ruli. Saya adalah pelakunya. Jadi dibilang nggak pede, dibilang takut salah, dibilang nggak sempurna. Mulai aja dulu teman-teman. Jadi diri sendiri dan akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya pakai akun IG itu biasanya benar-benar ya just selling aja. Tapi memang harus edukasi dulu. Nah, sekarang selama 10-15 menit ke depan, saya akan cerita pengalaman saya buat saya yang sudah mempraktekkan apa yang disampaikan Mbak Ruli. Siapa yang siap belajar boleh ketik katakan siap. Yuk, japri ke saya, chatnya ke saya pribadi. Yuk, rekan-rekan semua kalau siap katakan siap. Pak Julius siap, oke. Pak Henry siap, oke. Siap Mas Hermas, siap. Nah, buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir, ya, saya ucapkan welcome, selamat datang. Izinkan saya rekan-rekan untuk sharing sebentar ya. Saya mau cross check dulu. Saya boleh minta feedback teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Soalnya tadi sempat agak putus-putus. Apakah slide saya bisa muncul? Aman? Oke. Mas Furkon aman. Oke, aman ya. Teman-teman, jadi yang disampaikan Mbak Ruli sebenarnya dari tadi saya dengerin gitu ya. Sebenarnya ngomongin saya ya. Saya adalah muridnya Mbak Ruli. Jadi teman-teman jangan ngelihat Mas Hermas kan udah begini, udah begitu. Enggak. Dalam Instagram saya pemula. Saya harus akui saya gaptek. Saya nggak ngerti cara bikin carousel, saya nggak ngerti cara bikin story yang baik, nggak ngerti cara bikin live, bahkan cara menyematkan link itu saya nggak paham, teman-teman. Coba siapa yang kayak saya boleh ketik di kolom chat sama. Ayo, siapa di sini yang gaptek tapi pengen akunnya gede? Siapa di sini rekan-rekan yang pemula awam tapi pengen akunnya bertumbuh? Saya, oke. Nah, berarti saya wajib untuk membagikan ini supaya teman-teman semua bisa mengalami hal yang sama kayak saya. Jadi saya yang dari gaptek awam pemula juga bisa. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan dan saya akan bagikan tentang hasil praktek bagaimana meraih ribuan view dan follower dan akunnya berkembang setelah saya cobain langsung. Ya, jadi saya adalah founder dari program ini, teman-teman. Jadi Mbak Ruli adalah mitra, partner, dan juga guru saya dalam konteks Instagram. Dan beliau banyak mendampingi saya secara khusus untuk membangun IG saya yang, ya mohon maaf, akun IG saya ya acak adut gitu ya. Tapi secara jumlah follower mungkin lebih besar. Tetapi secara keaktifan, komen yang banyak itu akun yang baru lebih banyak. Jadi saya menyadari, oh selama ini saya salah. Saya harus akui, saya belum maksimal. Dari sana teman-teman, saya mencoba mempelajari. Saya benar-benar mulai dari nol untuk Instagram sejak 2 bulan terakhir ini. Tapi saya mau cerita ya, sosmed itu powerful. Saya cuma bilang teman-teman, era ini era yang tidak terhindarkan. Siapa yang setuju? Ya, teman-teman boleh chat ke saya pribadi, itu Hermas Puspito. Siapa yang setuju? Era ini adalah era yang tidak terhindarkan bahwa kita harus menguasai Instagram, FB, sosmed, apapun yang teman-teman kuasai, nggak harus, saya nggak bilang harus semua sosmed, tetapi at least teman-teman kuasai yang teman-teman saat ini punya. Kenapa? Karena kalau rekan-rekan bisa menguasai dan mengembangkan sosmednya, teman-teman saya mau cerita ya, produk kuliner, website, saya jualan website, percetakan, kue lebaran, suplemen, herbal, skincare, saya jualan elektronik, platform, saya jualan snack teman-teman. Kalau di sini kan boleh jualan ya, jadi kebayang nggak? Saya mau cerita ya, saya punya bisnis snack gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak bahwa bisnis snack saya sederhana, tetapi bisa meraih puluhan ribu itu karena saya mengembangkan Instagram. Tapi ingat, sales itu di kemudian. Kuncinya adalah kembangin dulu. Jangan berharap teman-teman pengen salesnya kenceng, pengen penjualannya kenceng. Kalau kita nggak menguasai basic fitur,
optimasi bio, kontennya rutin, jamnya harus konsisten, penggunaan hashtag yang baik, menggunakan multilink. Karena dulu saya nggak pakai multilink, teman-teman. Oh, jadi harus pakai multilink. Kata Mbak Ruli, oh benar. Dan saya mengembangkan dan membangun social media marketing. Dan hasil optimasi IG saya, ini dia. Saya praktek yang disampaikan Mbak Ruli. Optimasi bio, konten, konsistensi, minimal sekali sehari, interaksi. Saya bahkan didorong untuk pakai IG Reels. Dan saya belajar untuk satu hari satu dan memenuhi 100 konten pertama di tahun 2023. Dari sana teman-teman hasilnya ini dia. Saya nggak akan panjang lebar karena materinya sudah lengkap sama Mbak Ruli. Yuk kita spill. Nah spill tuh kita bocorin. Hasil praktek materi Mbak Ruli tadi ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Naik hampir 1.000 follower. Ya sekarang udah 17.800-an. Ya jadi saya belum update ini gambarnya, sekarang udah 17.800. Berarti udah 1.200 teman-teman. Dalam waktu yang relatif singkat. Kebayang nggak teman-teman? Saya mau optimasi bio dan saya konsisten. Dan teman-teman, biasanya saya posting IG paling cuma 100, 200 view, 300 view, 100 view. Dilalah teman-teman, tau nggak dilalah? Dilalah setelah saya praktek, bisa 5.000 view, bisa 12.000 view, bisa 15.000 view. Artinya yang nonton lebih banyak. Dan ternyata waktu saya cross check, itu yang nonton bahkan di luar follower saya. Saya langsung ngomong ke Mbak Ruli, Mbak Ruli, lah kok ini lucu ya? Bahkan yang nonton akun saya bukan orang-orang yang kebayang nggak teman-teman? Bukan follower saya. Ini yang followersnya cuma 500. Non-follower saya 13.000. Kebayang nggak teman-teman? Artinya apa? Artinya rekan-rekan semua, ini membuktikan bahwa IG bisa menjangkau follower, expand follower, bahkan yang bukan follower kita. Dalam konteks bisnis teman-teman ini penting pakai banget. Ya, jadi postingan saya menjangkau yang bukan follower. Pengen nggak teman-teman? Coba siapa yang pengen? Yang pengen katakan pengen. Pengen nggak sih teman-teman IG-nya bisa menjangkau kayak kita nyebar brosur. Biasanya di rumah warga RT RW sekitar kita. Ini di RT RW Surabaya, Jawa Tengah, Medan, Kalimantan. Menggemaskan. Ya, jadi saya apa dampaknya sih Mas Hermas? Ketika akunnya IG itu mendukung bisnis-bisnis saya supaya bisa lebih berkembang. Ketika saya praktik IG Reels teman-teman nih ya, nih yang 13.000 sekitar 2 minggu lalu ya. Dan teman-teman sama, saya bisa menjangkau non-follower, artinya yang bukan follower saya langsung. Ketika non-follower ngelihat, pertumbuhan follower saya naik. Ya, meskipun follower bukan segala-galanya, tapi konten adalah hal penting supaya rekan-rekan bisa memaksimalkan IG teman-teman. Ya, nah satu lagi, nih saya mau cerita lagi teman-teman ya, sebelum nanti teman-teman saya mau bantu rekan-rekan bisa belajar intens sama Ruli. Hasil postingan 3 hari lalu dalam 24 jam. Waktu pagi-pagi saya kaget 19.000. Terus abis itu agak siangan 21.000. Saya langsung report ke Mbak Ruli. 21.000 view, sebelumnya cuma 700-an. Lalu saya berpikir ya, oh kok ini bisa ya? Karena dioptimasi. Caption dioptimasi, penggunaan hashtagnya dioptimasi. Dioptimasi itu apa sih Mas Hermas? Dipersiapkan ya, di-upgrade ya, maksudnya di-upgrade tuh supaya kita nggak ngasal posting. Nah itu dia, saya dulu ngasal posting, kagak ada caption acan, hashtag juga kagak ada, jam atas terserah saya. Dan ternyata ketika dioptimasi, ternyata ini hasilnya. Teman-teman, perhatikan baik-baik, kalau banyak yang lihat, kalau banyak yang view, branding makin naik, setuju nggak? Customer makin bisa mempercayai kita. Tujuannya nanti bisa mengembangkan bisnis, mendukung bisnis, karena hasil optimasi Instagram. Siapa yang setuju? Yang setuju katakan setuju. Saya mau tanya teman-teman, pengen nggak sih rekan-rekan bisa dibimbing, bisa dapat pembelajaran intens, tapi dengan biaya terjangkau, supaya rekan-rekan IG-nya bisa teroptimize, tapi teman-teman nggak harus bayar training yang cukup mahal. Saya baru pulang teman-teman, ikutan training harga 3,5 juta. 3,5. Lumayan ya. Teman-teman, saya cuma pengen bantu teman-teman semua, karena kan program ini adalah program kelas marketer. Di posternya, di wordingnya adalah preview class. Dalam sebuah istilah preview class adalah cuplikan. Artinya, kalau cuplikan berarti ada program utama. Saya pengen bantu teman-teman semua, siapa yang mau follower naik, view-nya naik, akunnya teroptimasi dengan baik, tapi dengan biaya terjangkau. Bisnisnya bertumbuh, akunnya bisa bertumbuh, yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen. Jangan khawatir, terjangkau. Bahkan mahasiswa, ibu rumah tangga juga bisa ikutan. Yo, yang mau ketik mau, yang pengen ketik pengen.
Oke, mau. Oke, thank you teman-teman. Saya menerapkan tadi hasilnya produk kuliner, website, percetakan, skincare, jualan snack ya. Itu bertumbuh bisnisnya karena saya menumbuhkan IG saya. Jadi gini, goalnya jangan langsung, saya diingetin, goalnya jangan langsung kejar salesnya, kejar income-nya. Goalnya adalah gedein akunnya, optimasi akunnya, bionya dibenerin dulu. Mukanya jangan muka hewan ya. Kebayang nggak teman-teman? Hashtagnya harus bener, dan jangan menggunakan teknik-teknik yang aneh, tapi teknik yang organik, teknik yang benar. Teman-teman, apa yang saya lakukan? Ya, jadi saya mindsetnya saya benerin, saya optimasi bionya, saya optimasi reel saya, interaksi, saya harus interaksi, konten, konsistensi, hingga akhirnya saya bisa mengembangkan ke konversi bisnis. Tapi 7 dan 8 terjadi karena 1, 2, 3, sampai 6. Nah, ini dia poin-poin yang didampingi oleh Mbak Ruli diajarkan, dan gak cuma 30 menit kan Mbak Ruli, sesi begini kan cuma 30 menit. Live kan gak ada slide-nya. Nah ini teman-teman, saya membantu rekan-rekan semua supaya rekan-rekan bisa upgrade skill, upgrade income. Upgrade skill, upgrade IG. Ujungnya bisa bangun personal branding, bisnis branding bisa bertumbuh, dan yuk kita simak 5 menit ke depan. Saya berdoa ini bisa menolong teman-teman bisa berubah, nggak cuma akunnya berubah, tetapi juga goal teman-teman juga bisa segera terwujud. Ini dia. Siapa yang mau upgrade skill? Hayo ya. Siapa yang mau upgrade skill Instagram tapi dengan biaya terjangkau, nggak perlu sampai jutaan rupiah, teman-teman. Kayak saya 3,5 ya, tapi memang bagus trainingnya. Cuma ya 3,5 kan harga yang lumayan ya. Saya baru pulang dari Bandung waktu itu. Dan teman-teman saya mau sharingin ya. Buat teman-teman yang mau belajar Instagram secara intens, ya, didampingi, ada grupnya, bahkan ada 2 grup teman-teman, bayangin ya, ada grup Telegram, ada grup khusus untuk rekan-rekan para peserta, dapat materi sampai 30 materi, 30 session, ya, dan ini adalah beberapa alumni yang udah ngerasain langsung. Ketika mereka udah ngerasain akunnya bertumbuh, bahkan mereka bisa mengalami, ini bukan sesuatu yang utama, tetapi bisa closing, itu kan hal yang baik. Bisnisnya bisa bertumbuh karena fokusnya mengembangkan akun IG supaya dengan cara yang tadi itu bisa bertumbuh. Ya, nah, buat teman-teman yang mau perhatikan, ya saya berdoa banget semoga program ini bisa menolong karena saya pun tertolong. Ya, saya tertolong dan saya bertumbuh. Ya, berikut ini teman-teman adalah program intens supaya teman-teman jago mengembangkan IG teman-teman. Ya, mau seperti yang tadi, mau seperti rekan-rekan sebelumnya, ini dia. Kita punya 2 program, teman-teman semua di kelas marketer. Program yang pertama adalah cara mudah pakai IG untuk pemula. Buat teman-teman yang pemula, yang awam, teman-teman nggak perlu bayar 3,5, nggak perlu bayar 2,9, 1 juta, tenang. Teman-teman cuma bayar 200 ribuan, teman-teman udah bisa ikutan programnya. Buat yang pemula, program ini untuk Anda ingin menguasai dasar-dasar IG. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, buat yang awam, kita sediakan secara khusus. Silakan difoto, silakan di-capture, silakan di-screenshot teman-teman. Ya, ini yang saya pelajari. Saya didampingi untuk belajar membangun branding, optimasi bio, cara dapat ide konten, sampai bagaimana mengubah follower menjadi customer. Itu dibahas di materi yang pertama. Ya, ini e-course yang A atau e-course yang pemula. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen, Mas, saya udah paham dasar-dasar IG. Saya pengen yang lanjutan, ya. Saya pengen baca data analisis. Saya pengen jauh lebih mengoptimalkan hashtag. Saya pengen riset data. Teman-teman bisa pakai yang B untuk meraih sales dan income. Anda bisa ambil paket yang B. Saya rekomen teman-teman semua karena ini adalah investasi terbaik dan terjangkau, teman-teman. Dan saya udah praktekin. Ya, bisnis saya bertumbuh, akun saya bertumbuh, branding saya lebih cepat dikenal karena saya memanfaatkan ini. Mulai dari optimasi konten, cara editing, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, data on audience insight, studi kasus, ya, dan bagaimana mengembangkan personal branding, meraih banyak prospek. Ini teman-teman akan pelajari di e-course yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik ya. Saya cuma mau bilang teman-teman, buat rekan-rekan yang sudah hadir di sesi malam ini, saya mau kasih good news. Nah, yuk, siapa yang mau good news? Siapa yang mau good news katakan mau, katakan pengen. Yo, yang mau good news katakan mau, katakan pengen. Mau, pengen, mau. Nah, teman-teman, for info, program ini akan bisa diakses di hari Minggu. Artinya sekitar 3-4 hari lagi. Artinya program ini masih dalam masa pre-order. Akan bisa diakses per tanggal 11 atau hari Minggu. Hari Minggu atau hari Sabtu ya? Hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu, saya agak lupa ngeliat hari. Saya mau kasih good news, karena lagi masa pre-order. Jadi, nah, kita lagi ada program pre-order murah ya. Teman-teman cuma 199.000
teman-teman udah bisa ikutan programnya. Mau program yang A, mau program B, silahkan. Teman-teman, program ini adalah e-course, Anda daftar sekali, belajar berkali-kali sampai ngelotok. Didampingi sama Mbak Ruli terus-menerus. Siapa yang nggak pengen? Saya didampingi di grup terus-menerus, teman-teman. Ya, bahkan tadi Mbak Ruli lagi hujan, lagi rame ya, saya tetap nanya ke Mbak Ruli gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Teman-teman, paket A buat yang pemula, paket B buat yang lanjutan. Tapi, Mas, kalau saya mau dua-duanya, saya mau bangun dari nol, saya mau benar-benar mengoptimalkan. Kalau rekan-rekan nggak ada kendala dengan budget, saya sangat rekomendasi teman-teman, mumpung lagi pre-order termurah, ambil paket yang double atau bundling. Sehingga bisa jauh lebih hemat, 100.000 lebih. Teman-teman, 297.000 dapat 2 program, 30 materi, dan tetap jauh lebih hemat dibanding teman-teman ikutan training offline yang harganya bisa jutaan rupiah. Nah, buat teman-teman yang pengen, saya sangat rekomendasi, silakan kontak yang mengundang Anda, ya. Ketik nama, underscore paket, mau paket A, mau paket B, atau paket A, B, silakan chat ke pengundang, atau kalau teman-teman diundang di grup, misalnya grup kelas Instagram, atau grup kelas IG, atau grup belajar IG, teman-teman chat adminnya. Nah, chat adminnya, japri adminnya, atau japri orang yang memberikan infonya, bilang, Mbak, Pak, Mas, Bu, saya mau dapat infonya dong. Nah, boleh minta info detailnya. Nah, rekan-rekan bisa langsung japri, manfaatkan sebelum program promonya ditutup. Ya, teman-teman semua, silakan ya japri ke yang mengundang. Kenapa? Karena saya percaya in-course ini buat saya pribadi adalah investasi mengembangkan IG. Dampaknya bisa mengembangkan saya secara pribadi dan saya secara bisnis. Ya, saya berdoa teman-teman, semoga program ini bisa menolong teman-teman semua dan programnya bermanfaat ya. Dan seperti janji saya, silahkan kalau ada pertanyaan. Yuk, saya akan buka tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Langsung ketik di kolom komentar, ketik di kolom chat, saya akan bantu jawab buat teman-teman yang mau bertanya ya. Mas Hermas, boleh tahu nggak akun IG-nya Mas Hermas tuh yang snack, yang skincare, yang elektronik tuh yang mana? Karena saya fokusnya bukan jualan produk, misalnya snacknya, skincare-nya, atau percetakannya gitu ya, elektroniknya. Saya fokusnya adalah mengembangkan akun yang disampaikan Mbak Ruli. Jadi saya fokusnya ke personal branding saya. Ketika personal branding saya kebangun, view saya kebangun, follower saya bertambah, saya tinggal arahkan ke bio profile. Jadi pada saat di bio profile, itu ada link-linknya. Ada yang link ke snack, ada yang link yang ke bis yang ini, bis yang C. Jadi kebayang nggak teman-teman? Multi-link itu maksudnya. Akun kita satu aja, gedein, ya. Baru pada saat dioptimasi bio profile, ya tinggal diarahkan. Sebenarnya kalau bikin akun IG yang banyak sih terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih nggak bisa, nggak, saya nggak kepegang. Satu aja teman-teman butuh butuh belajar ya. Tapi karena saya didampingi Mbak Ruli ya udah satu aja. Tapi saya gedein, saya fokusin, saya arahkan ke multilink. Ya, yuk silakan pertanyaan lagi. Mas, apakah hashtag tetap dibutuhkan untuk IG, untuk IG Ads? Tetap, ya. Eh, Mas, promonya sampai tanggal berapa? Bu Ade coba japri ke pengundang ya, biar dibantu ya. Kenapa di IG kalau kita promosi foto atau iklan produk harus bayar ya dan ada durasinya? Kalau yang edukasi pakai teknik soft selling sih harusnya aman ya. E-course-nya mulai kapan? Tanggal 11. Berarti 3 harian lagi. 3 harian lagi ya. Iya, 3 hari, 4 hari lagi. Mbak Nasumi, kalau mau daftar japri ke pengundang ya. Mas, ini cocok untuk segala produk kah? Bagaimana dengan produk perlengkapan rumah seperti spray, bed cover, dan produk fashion muslim? Mbak Delvira, beberapa para peserta alumni itu mereka backgroundnya fashion, ya, perabot. Intinya kan fokusnya adalah gedein akun IG. Jadi nggak ada masalah. Saya sudah daftar, Mas. Oke, Mbak Nasumi. Thank you ya. Mas Ras, maaf. Tanya yang dimaksud headset itu bagaimana? Tagar, Pak Usep. Tagar. Ya, misalnya tagarnya adalah belajar IG. Ya, tagarnya adalah optimasi IG misalnya. Apakah ada pemakaian tools untuk hashtag? Ada. Ya. Tapi kalau boleh jujur, teman-teman, saya didampingi sama Mbak Ruli. Jadi saya disupport sama Mbak Ruli. Jadi hashtagnya pakai ini gitu ya. Jadi ya nanti akan dibahas di program e-course-nya. Mas, saya sebenarnya lebih ke generalis, Mbak Dwi. Jadi sekarang IG ku isinya konten yang campur-campur. Saya bingung menentukan personal branding. Mbak, saya juga campur-campur. Tapi sejak sebulan terakhir kayak di Bing Mbak Ruli, saya lebih banyak fokus ke kekuatan saya. Jadi kalau saya boleh saran Mbak Dwi, fokus 1-2 niche. Karena nanti IG-nya akan merekomendasikan ke niche tersebut. Karena kalau campur-campur IG-nya bingung. Gitu, Mbak. Daftarnya bisa via grup nggak? Mbak Heni bisa. Daftarnya bisa via grup. Nanti orang yang di dalam grup tersebut akan menginfokan caranya, ya, caranya. Cara menentukan niche itu pertanyaan bagus. Nanti akan dibahas di program e-course-nya ya.
Saya ingin bangun tim medis untuk yayasan. Saya juga bangun tim untuk pasukan penjualan saya. Saya banyak membangun tim agen, distributor, reseller, tim dari IG. Ya, Mbak Isma Laila ya. Cara ngenalin bisnis kita kan pakai multilink. Terus diarahkan ke bisnis kita, nah ngenalin bisnis kita kan juga pakai IG juga. Misalnya mau ngenalin bisnis elektronik, elektronik itu ada di akun IG sendiri. Soft selling Mbak Emi. Soft selling bisa, tapi nggak boleh hard sell. Cek aja akun saya, Hermas Puspito. Tadi udah saya liatin. Daftarnya kemana mas? Pengundangnya maksudnya yang mana? Mbak Nanda, daftarnya Mbak Nanda diundang oleh siapa? Dapat link Zoom dari siapa? Yuk, dapat link Zoom-nya dari siapa? Mbak Nanda dapat link Zoom-nya dari siapa? Nah, orang yang memberikan link Zoom adalah orang uh, yang bisa mendaftarkan teman-teman pakai link pendaftaran. Bisa untuk semua jual produk Palu Gada. Mbak Umu, saya jualnya lebih dari 7 produk. Dari grup WhatsApp apa Mbak Nanda? Kalau dari grup WhatsApp kelas Instagram berarti nanti japrinya ke saya. Ya, japrinya ke saya. Buat teman-teman yang di grup kelas Instagram, ya japrinya bisa ke Mbak Mbak Mona ya. Itu di grup saya, teman-teman. Nanti saya kasih linknya untuk apa? Untuk rekan-rekan yang mau daftar. Jangan khawatir. Ya, manfaatkan mumpung 190 ribuan, teman-teman udah bisa dapat programnya dan bisa seumur hidup. Emang nggak pengen teman-teman didampingi Mbak Ruli terus-menerus bisa gape jago gitu ya. Bahasa saya angkatan 90-an tuh gape. Ya, baik Mas. Bisa tuh bisnis jaringan nggak? Bisa. Saya punya beberapa bisnis yang bisnis jaringan. Selain bisnis konvensional, bisa. Mas, personal branding membantu ibu rumah tangga bisnis dari rumah. Masih worth it nggak? Masih worth it, Mbak Sika. Mbak Sika japri aku. Japri. Mbak Sika kan punya nomorku kan? Japri, itu yang suka ngasih-ngasih info konten itu nomorku langsung. Japri Mbak, nanti aku bantu. Jangan khawatir. Ya, tenang Mbak, jangan khawatir. Ya, bisa banget. Ibu rumah tangga, bisnis dari rumah. Worth it banget. Ya. Yuk, tanya lagi teman-teman. 1 menit lagi. Mas, saya sudah daftar. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Daftarnya kemana? Dari tadi nanya daftarnya kemana ya? Daftarnya ke yang mengundang Anda. Yang memberikan link Zoom berarti orang yang bisa memberikan link pendaftaran, link afiliasi. Ya. Pelajarannya apakah melalui Zoom terus? Enggak, Pak Michael. Jadi kalau melalui Zoom itu kan Pak Michael harus pantengin terus, harus jam 8 terus gitu. Enggak, Pak. Nanti program ini di program e-course-nya, saya coba jelasin ya Pak Michael ya. Pak Michael, program ini yang kiri maupun yang kanan itu karena e-course atau kursus online, bukan buku ya, e-course. Pak Michael ketika sudah daftar, Pak Michael bisa akses kapanpun, anytime. Jadi ketika nanti sudah bisa diakses di tanggal 11, bisa belajar anytime Pak, di jalan, di motor, di mobil, dengar audionya juga bisa, videonya juga bisa. Nggak harus pantengin jam 8 malam, aman Pak, aman. Ya, tanya lagi teman-teman. Mas, kalau tanaman anggrek, Mas, kalau untuk tanaman anggrek bisa nggak, Mas? Bisa nggak? Bisa, Mbak Maria Ulfa, bisa banget. Berarti Mbak Maria suka sharing edukasi, bagaimana merawat tanaman. Ya, bisa banget. Banyak loh, teman-teman. Googling aja. Googling. Searching di IG, bisa. Ya. Mas, kalau mengadakan belajar offline di Bandung, info ya. Teman-teman, kalau belajar offline bisa 1 jutaan, Mbak Heni. Kalau belajar offline bisa 1 jutaan. Ya, tapi kalau mau belajar offline, japri Mbak Ruli aja ya. Karena kalau offline memang harganya lebih mahal karena kita harus bayar hotel. Kalau ini kan murah karena 100 ribuan, 190 ribuan karena teman-teman kan ya dari rumah jadi aman. Kalau cuma ikutan offline, ya ya bayar lumayan tempatnya gitu ya. Bayar pembicara juga dari Jakarta. Gitu Mbak Heni. Ya, Mas Herman saya sudah daftar. Oke, terima kasih. Yuk, tanya lagi teman-teman. Apakah nanti disediakan grup tanya jawab? Disediakan, jangan khawatir. Ya. Mau jadi afiliasi produknya Mas Hermas dong? Bisa. Teman-teman kalau sudah daftar program ini nanti bisa ikutan jadi affiliate-nya. Buat teman-teman yang daftar program ini bisa jadi affiliate-nya, tanya ke pengundang. Terakhir tanggal berapa daftarnya? Kita buka akses tanggal 11. Jadi usahakan sebelum itu. Perhatikan baik-baik, kita buka tanggal 11 aksesnya. Jadi sebelum itu Mbak Maria. Cara soft selling gimana? Wah, Bu Emi dibahas. Soft selling, hard selling, ya studi kasusnya dibahas. Pembelajarannya gimana? Teman-teman nanti pembelajarannya adalah teman-teman akan diberikan akses. Aksesnya bisa dibuka dari handphone dan dari laptop dan aksesnya gampang. Ya. Oh iya, saya selalu lupa ya Mbak Ruli ya. Kayaknya perlu ingetin ya. Teman-teman mohon maaf banget. Saya tuh suka lupa nunjukin ini. Ya, siapa yang mau bonus? Nah, tuh ya, ayo. Siapa yang mau bonus katakan mau ya. Yang mau bonus katakan mau. Mau ya, oke. Nih, saya mau tunjukin teman-teman semua. Jadi Mbak Ruli itu
Baik, benar ya. Mau ngasih bonus ke teman-teman ya. Sebentar ya. Saya tuh agak lupa naruh bonusnya tuh di mana ya? Ampun ya. Sebentar ya. Wait. Tanggal berapa kemarin saya kasih? Oh, ini dia. Nah, oh, siapa yang nggak mau? Yuk, semua yang mendaftar malam ini akan dapat satu kali sesi konsul di IG bareng Baruli, dapat ebook panduan untuk para pemula, dapat 100 template desain siap pakai, dapat contekan konten IG marketing, dapat video session sesi IG marketing. Teman-teman, saya cuma bilang udah harganya terjangkau, dapat pendampingan, dapat grup khusus, dapat sesi konsul, ebook, 100 template, tinggal nyontek, bah. Gimana nggak enak, teman-teman. Saya tuh bangun IG tuh jujur agak ngasal ya. Coba kalau saya belajar ini dari awal, mungkin akun IG saya nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi teman-teman, saya berdoa semoga program ini bisa menolong teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang memang serius dan siap mengambil keputusan supaya bisnisnya bertumbuh, income-nya bertumbuh, dan rekan-rekan bisa mengalami perubahan hidup. Karena teman-teman bisa mengoptimalkan sosial media, terutama melalui Instagram. Japri ke yang mengundang, semoga bermanfaat dan semoga sesi ini bisa menolong teman-teman semua. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Luli yang sudah menolong teman-teman semua. Dan silahkan teman-teman langsung japri ke pengundang. Dan saya akan kembalikan ke Mamona selaku host moderator. Siap-siap minggu ini buat teman-teman yang sudah daftar akan di-invite ke grup Telegram, ke grup Tribelio, dan teman-teman di sana akan didapatkan banyak file-file materi. Ya, saya kembalikan ke Mamona selaku host moderator. Silahkan. Terima kasih Mas Hermas dan juga Mbak Ruli untuk materi dan juga infonya mengenai e-course Instagram yang akan segera kita launching di tanggal 11 Februari nanti. Nah, buat teman-teman ya, saya harap teman-teman tadi udah banyak mencatat, saya harap teman-teman juga udah nggak lupa untuk screenshot tadi materinya dan pastikan teman-teman untuk dipelajari kembali dan pastinya dipraktekkan karena yang selalu Mbak Ruli bilang income itu datangnya dari praktek bukan dari belajar. Terus kalau teman-teman mau belajar lebih intens di sesi e-course, teman-teman bisa pilih ya mau yang pemula, mau yang lanjutan, mau yang pemula langsung lanjut ke sesi lanjutan juga bisa banget. Caranya gimana? Caranya hubungi orang yang memberikan link Zoom preview kelas malam hari ini. Kalau dapatnya dari dari grup WhatsApp, teman-teman bisa japri admin grupnya tersebut. Nah, khususon buat teman-teman yang kesulitan menghubungi siapa pengundangnya, silahkan tinggalkan nomor WhatsApp teman-teman di direct message saya supaya nanti dibantu oleh tim untuk pendaftarannya. Oke, teman-teman semuanya saya akan tutup untuk sesi pada malam hari ini. Untuk yang mau tinggalin nomor WhatsApp, tinggal langsung direct message saya aja ya. Tinggalin nama dan nomornya berapa, nanti tim kami yang akan menghubungi. Oke, ditunggu sampai nanti Mbak Ulfi menutup ruangan Zoom ini. Oke ya teman-teman, saya akan tutup untuk sesi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Ruli, terima kasih Mas Hermas, terima kasih Mbak Ulfi, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu kalian untuk belajar di sesi preview kelas pada malam hari ini. Saya berdoa semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi jalan buat teman-teman semuanya untuk mencapai pertumbuhan akun Instagram yang lebih besar lagi. Oke, saya Mona, mohon pamit undur diri dan kita ketemu di next session. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.